Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola. Dan episode kali ini adalah monthly review, di mana kita biasanya ada manager of the month interview ya untuk bulan Maret. Cuman memang karena beberapa hal, manajernya tidak bisa melakukan recording bareng kita. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nanti di mention aja, bisa lihat juga di FPL juga, tinggal di filter Maret siapa aja yang pemenang. Oke, jadi karena tidak ada interviewnya, jadi kita coba interview masing-masing dari kita ya. Mau interview gua nggak? Kan gua hampir Maret. Ya? Hampir, boleh. Oke, nah ini ada pergerakan yang sangat luar biasa di bulan Maret. Jadi ada seseorang yang menyalip, di mana congratulations Evan, akhirnya menyalip Zo. Sudah 3 minggu, Zo masih belum bisa menyalip lagi. Prediksi kita ya. Kita pernah bahas ini di mana ya? Yang ini adalah downfall keempat lu. Ini monthly review juga bulan lalu. Kita sebut di monthly review Game Week 20. Lihat Van, Game Week 20 kita bilang itu bakal jadi downfall-nya Zo. Jauh loh dari 20 tuh ke 29 tuh lihat. Zo turun terus. Aduh. Kita coba lihat ya, kenapa Zo bisa turun jauh, kenapa Evan bisa naik ya? Minggu ini bulan ini kita stuck banget loh. Ya, menuju 27-nya kita banyak berubah, tapi 27 ke 29-nya kita horizontal. Karena mungkin 29-nya kita nggak ada yang pakai free hit ya. Betul. Ya. Poin kita juga ya, sosok lah. Oke. So let's see, ini gue coba ambil lagi dari yang bulan kemarin. Di mana bulan kemarin kan kita masih ongoing ya, game week 27-nya. Terus gue bandingkan dengan game week 29 saat ini, di mana ranking gue ternyata tidak jauh berbeda. Tapi kalau memang kalian lihat di sini, di top 10K sama top 500.000, itu perbedaannya sama-sama 5 poin ya, 5 poin ke atas, 5 poin ke bawah. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat, di luar dari antara 10.000 sampai 500.000, perbedaannya udah di atas 5 poin tuh. Jadi, kalau bisa dibilang 10.000 sampai 500.000 masih mepet-mepet, tapi kalau udah di luar 500.000 mungkin agak jauh ya. Contoh dari 1 juta di bulan lalu, itu kan minus 132 dari gua. Di bulan ini jadi 143, menjauhnya 9 poin gitu. Nah, ini mungkin. Padahal ranking lu segitu-gitu aja ya. Ya, padahal ranking 115 sama 119 ya. Ya, nanti kita coba lihat ya, ini apa ngaruhnya. Kalau gua rasa ini kayaknya banyak dead team lah ya. Karena kan di 29 itu banyak yang kosong ya. Mungkin itu jadi pengaruh sih buat nambah jarak. Oke. Dan next, ini ada effective ownership, di mana gua ada tandain nih, sebenarnya ada merah sama ada biru. Yang biru ini gue tandain kenapa? Karena ini sebenarnya bisa jadi shield di beberapa pemain di tier-nya, tapi juga sebenarnya bukan shield di tier yang, karena effective ownership-nya berbeda nih. Dari top 10K, kalau kita bisa lihat ya, Rafinha 80%, The Last juga sampai 79%. Tapi kalau misalnya di ranking 500.000, itu masih 50%. Gitu. Nah, kalau yang merah, si Ken ini, kita lihat lah ya. Ini memang banyak banget gitu ya, effective ownership-nya waktu 29. Nah, ada yang menarik itu adalah Martinez dan Watkins nih, Pan. Martinez dan Watkins ini kalau misalnya kita lihat, guys, top 100 sampai ya 1 juta gitu ya. Itu ya cuman segitu-segitu aja, 53% sampai 68%. Jadi kita bisa bilang shield nggak? Enggak sih, buat gue di mana-mana ini bukan shield, tapi maksudnya gini, kalau misal lu kayak pakai Dallas ya, kan itu di ranking bawah ownership-nya rendah. Jadi saat Dallas yang menghasilkan, lu naiknya jauh. Tapi makin atas, hasilnya Dallas tuh makin gak ngaruh ke tim lu, kalau lu punya Dallas ya. Kalau lu punya Dallas, makin gak ngaruh, karena effective ownership-nya tambah tinggi terus kan. Jadi fungsi Dallas yang berubah, yang tadi Tony bilang, di atas shield, di bawah bukan shield. Tapi kalau Watkins, di mana-mana fungsinya nggak berubah sama Martinez. Lo kalau di 500k dapat poin Watkins misal naik 15% gitu ya, kan di live FPL ada itu tuh, ada rank change tuh. Kalau rankingnya di 10.000 dan Watkins hasil ya mungkin rank change-nya 15% juga kurang lebih. Lu bisa mengexpect hal kayak gitu. Jadi balik lagi ke strategi lu, misal lu sekarang udah di top 1k, top 10.000k gitu, top 10k lu mau defense atau mau attack. Kalau mau defense ya lu carinya kayak Dallas, kayak Rafinha gitu aja. Mereka blank juga kan, no too much problem kan. Tapi kalau lu mau
ya tuh kayak Bale, Lingard itu masih bisa attack banget, kurang lebih kayak gitu Iya. aja sih. Oke. Ya ini sedikit sih, kenapa? Karena ya memang ini dari Game Week 29, jadi hanya pemain 29 yang main, yang tertampil. Tapi kita bisa lihat di sini banyak banget kepemilikan dari Leeds, Aston Villa, dan Spurs ya, gitu. Dimana ini bakal jadi bench heading atau ya, apa ya kita ngomong ya, mungkin kesulitan orang-orang yang nggak punya wildcard kalau gue bilang. Karena ini bakal jadi di Game Week Cuma berlaku bagus sampai 30. Iya, cuma sampai 30 besok doang ya. Oke. 31 tuh udah mulai jelek aja mereka semua. Lu harus benar-benar kasarnya lu buang bisa minus gede tuh kalau misalnya mau nyicil buang. Oke. Satu lagi Ton yang mau gue tambahin, coba lu mundur satu slide. Nah, yang ini tuh menunjukkan banget ya, kalau lu rankingnya di 1 juta ke bawah, lu masih gampang banget naik. Karena ranking ya, udah banyak ya? tim mati. Iya. Oke. Karena udah banyak tim mati ya yang tadi Tony bilang ya. Game week 27 sama game week 29 jarak Tony ke top 10K cuma nambah 5, tapi jarak Tony ke 2M tuh nambah 21. Nah, satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari sini, kalau mau evaluate sebenarnya minggu lu itu bagus atau enggak, jangan lagi patokan sama average. Kenapa? Karena si 1M, 2M, 3M itu jumlahnya lebih banyak daripada 100 ke 200 ke 300 Kak, betul ya? Okay. Dari 100 ke 200 kan jumlahnya 100.000, tapi 2M ke 3M kan jumlahnya 1 juta tuh. Bobotnya 10 kali lipat lebih banyak kan? Jadi average-nya itu sebenarnya nggak menjelaskan bahwa lu di atas average itu bisa jadi naik ranking ya. Jadi nih ya, yang paling gampang penjelasan game week 29 ya. Di game week 29 average-nya tuh 25 poin. Ranking gue tuh di 60.000. Average 25, kalau gue dapat 45, berarti 20 poin di atas average lu. Itu tuh hampir 2 kali lipatnya average kan. Gue masih turun, gue masih panah merah. Padahal udah 2 kali hampir 2 kali average. Jadi dengan adanya tier gini, lu jangan wah masih di atas average lah aman. Ya kalau ranking lu sekarang 3 juta dan lu di atas average, lu aman, betul ya? Ya betul. Tapi kalau lu punya target tertentu, yang lu kejar average-nya jangan average poin biasa. Karena average 25 itu isinya orang-orang yang masih punya De Bruyne, Bruno yang nggak tanding kemarin. Gitu. Ya. Bandingin sama average tier lu. Mungkin itu bisa dilihat dari livefpl.net ya guys. Jadi ini data juga kita ambil dari livefpl.net. Itu sangat membantu sih, gitu ya. Ada yang namanya safety score. Asik. Oke. And next kita langsung aja ke monthly review dari yang tertinggi dulu di antara kita berempat. Silakan. Turun, oi. Kang Evan. Game week 29 turun, oi. Apa yang mau di-review dari gue? Apa, Van? Ini kalau gue sih bisa nanya, game week 27 kenapa tuh lu bisa 100 poin tuh? Itu GG banget tuh. Kan sudah dibahas. Itu mah lu nggak punya Ken, mampus. Ya dong. Jadi lu Evan nggak cuma punya Ken. Evan punya Ken dan kaptenin Ken. Iya, betul. Kayaknya kan lagi gacor tuh. Ya. Kode 3 habis gitu ya? Yang ngaco gue cuman di game week 29 sebenarnya. Gua tidak bijak mengambil, harusnya gua mengambil Antonio. Cuman gue mikirin ke 30 sih sebenarnya. Dan lu Son kan tiba-tiba gitu ya. Son ya, makanya dan ini jadi ada sebuah keuntungan buat gua gitu. Bale-nya nggak main karena Bale gua kaptenkan. Untungnya tidak main ya. Oh jadi Ken hasil. Oke. Kennya jadi kapten jadinya Ken 14 itu ya. Iya, gue pikir bakal main kan. Ganti Son siapa nih? Kayaknya yaudah yang paling cepet dan pasti berguna di 30 buat gua tuh kan Bale. Karena Son kalau masih lama kan harusnya biasanya. I see. Ada satu lagi komen yang tadi Tony bilang kok Evan di 27 bisa bagus sih. Kalau gue lihat kayaknya di 27 ini Evan momennya lagi pas banget. Kenapa? Karena pemain template-nya lagi pada hasil. Kalau lihat another whole player-nya si Evan itu ya. Martinez hasil, Bruno hasil, Gundo hasil, Creswell hasil. Itu pemain-pemain template. Dan bench-nya 28 poin. Yes. Itu ada Adam sama Xiao. Satu lagi tadi. Pas pemain template-nya hasil, somehow diferensial dia yang Foden hasil juga, ngerti kan ya? Jadi 100 poin ini gini, kalau Evan dapat 100 poin di week yang average-nya 90 poin, sebenarnya Evan good week, tapi bukan great week, ngerti kan ya? Iya. Karena average 90. Tapi kalau Evan dapat 100 di
week yang average-nya 30. Ini gue ngomongin average di tier Evan ya. Ya itu Evan jadi bagus banget karena average-nya 30 tapi dia 100 gitu. Nah, kalau di 27 ini yang gue lihat, gue nggak inget tapi harusnya di average di 27 ini bagus. Kenapa? Karena Creswell, Gundogan, Bruno, Martinez hasil. Itu kan pemain-pemain yang ownership-nya tinggi ya. Jadi mereka hasil naikin average kan. Pas itu bagus, pas Foden-nya juga hasil. Jadi Komplit lah, paket komplit. kenapa 100 ya itu tadi komplit semuanya lagi hasil ya. Mau template. Foden dan Lingard lah. Lingard belum naik tuh. Lingard tuh baru belum terlalu naik. Semua masih targetnya di 29 punya Lingard tuh kebanyakan. Tapi ini Lingard dikasih warna hijau berarti hasil sih. Either assist atau gol sih sebenarnya. Harusnya sih assist ya, karena kalau gol kan harusnya minimal 7 poin dan nggak masuk. Oke. Nice, Itulah. 194 poin dari 3 game week. Puas? Lumayan. Mangkas Zo-nya jauh. Bukan mangkas lagi nih sih, udah jauh ya. Makanya saya potong jalur Anda, Zo. Oke, next. Steven, 164. Oh, Iya, 164 poin. Bedanya 30 loh. Mangkas Evan 30 lumayan. 10 setiap game week. Gile juga ini. Enggak setiap game week, setiap 3 game week. 30 setiap 3 game week. Oke. Berarti per game week 10 poin ya. Kalau gue bisa Ya, kayak itu Evan yang terus, Tadi Tony ngomong gitu, lu ganti lagi jadi 30. berarti per game week 10. Ya kan? Ya, Bilang gua mau gitu. suruh. Kalau gue bisa kayak lu, Van. Kalau gue bisa mangkas juara poin lu. kayak lu akhir musim, Lu top 10 per game sekarang week kan. 10, masih sisa 9 game week kan? Gue bisa masuk top 5.000 kan? Gue bisa saya buat Evan terus. Tapi gak mungkin sih. Anyway, ya bulan ini tadi kelihatan dari grafik di awal ya. Ini bulan yang flat banget. Gue gak nyangka efek wildcard gue di 25 dan bench push 26 tuh bener-bener cuma di 25, 26. Terus 27, 28, 29 gue kayak nggak pakai wildcard kayak mulai Ya stuck gitu lagi. aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau lu lihat grafik gue yang tadi ya, boleh mundur lagi Ton? Aduh jauh banget. Karena ya anyway gini lah, karena gue lebih seringnya long term plan bukan short term plan, jadi lika-likunya gue tuh turtuosity-nya, fluktuasinya nggak tajam naik turun terus, tapi udah naik, gue tends to stabilize gitu loh. Kayak kalau lihat garis gue kan yang warna biru ya, itu dari 6 sampai 13 tuh gue I move nowhere gitu. Tapi di 13 terus naik, dari 15 sampai 20 ya I move nowhere juga. Karena sok. ya karena planning gue jangka panjang itu bukan oke minggu naik lagi, tapi oke dari sini sampai sini gue naik sekian. Kalau ngelihat pola gini sih, kayak gue 21 sampai 25 ya di situ-situ aja, tapi sebelum 21 dan setelah 25 gue naik terus nanti stabilize lagi. Feeling gue sih harusnya gue bakal stabilize di 30 pun bakal gitu-gitu aja, tapi 31 32 harusnya saatnya gue naik lagi sih, semoga. Gua cukup menyesal loh ternyata. Kenapa man? Lihat game week 3. Kita ada di titik yang dekat sekarang nih seperti Zo. Kenapa saya memilih untuk turun ya? Nah, ini kalau kita jadiin season review nanti di akhir musim kita ada season review ya. Berarti Van, yang membedakan ranking kita ini kok agak jauh sekarang itu keputusan lu sekitar game week setelah game week 4. Ya, game week 5. Karena 3 kita mirip, keempat kita sama-sama turun. Iya, 4 Tapi sampai kelima, 12. Iya, tapi kelima gua sama Tony naik meninggalkan lu ya di situ-situ aja stuck. Berarti ada suatu hal yang salah yang lu lakuin di game week 4 atau 5 gitu. Dan seterusnya gitu ya. Karena kita lihat dia stabil ya. Evan tuh baru bener lagi di 22. Nah, kita di sini bisa lihat Zo salahnya di 20 ya. Nanti itu di season review kita lihat apa yang kalau soal tim gua transfer gue makin kacau ya. Kayaknya dari monthly review Agustus gue transfer gue luar biasa. September enggak lah. Bagus. Oktober lumayan. November biasa aja. Enggak pen. Bruno itu tepat lah. Bruno out kok tepat sih. Itu Bruno 10 poin. Ya itu yang waktu Bruno dapat penalti lawan City ya. Gue mencoba menyemangati lu. Yang nggak sesuai ekspektasi itu cuma Dallas Creswell itu, dia udah rela-rela. Itu cuma 2 poin. What a transfer. Gini. Semua transfer gue tuh nggak jarang banget yang one week punt ya. Musim ini transfer one week punt gue kayaknya cuma Benmi sama Tarkowski di 24 sebelum gue wildcard. Jadi kayak kalau kita ngeliat
immediate transfernya, misal gue out Bruno, in Lingard di 27 aja, Itu maka minus gue 5 rugi sebenarnya. 5. Ya. Tapi kalau lu lihat jumlah poin Bruno dari 27-29 dan jumlah poin Lingard dari 27-29, gue masih untung. Ya. Nah, untuk game week 29 ini kan gue jual Stones Cancelo nih. Mereka blank. Di 33 mereka bakal blank lagi. Di 30 mereka lawan Leicester. Di 31-32 di Apit UCL bakal rotasi. Kalau mau lihat sebenarnya transfer gue berhasil atau enggak, gue harus tunggu sampai periode itu kan. 5 game week ya. Lumayan ya, lama ya. Untuk Rashford iya, karena gue bakal tahan dia sampai akhir musim pengennya. Tapi kalau untuk Dallas enggak sih. Kalau Dallas ini gue plot ganti Stones cuma sampai 30. Jadi Stones tuh blank sama Leicester, diadu sama Dallas yang lawan Fulham dan Sheffield nanti. I see. Harusnya kalau Stones blank lawan Leicester dan Dallas main aja ya, gue dapat untung dari transfer itu. Jadi ya immediate transfernya nggak langsung berimpact, tapi long term transfernya harusnya sih bisa berimpact. Oke. Tip lah kalau gitu. Cukup puas, Pan? Enggak, sebenarnya gue nggak puas ya karena gue abis wildcard ya. Banyak lesson learn yang diambil, tapi bukan buat di video ini, nanti di season review aja. Yang penting ada, gue tahu salahnya di mana, dan itu harus diperbaiki ke transfer yang ke depan lagi yang nanti ada di game week review kita lah. Gue mau ngapain aja. Gak puas Ton gara-gara kepangkas 30. Oke, gua 152 poin. Ini gua menjauh lagi sih dari Evan ya. Setelah Evan pakai wildcard. Memang kalau dilihat kapten gua agak gagal sih. Kenapa? Karena Son cuma 1 assist. Salah nggak ngapa-ngapain lagi. Dan Kane yang ini memang gue jadi shield sebenarnya. Karena waktu itu gue pengen punya crazy plan, cuman nggak berani aja ya. Nggak taunya banyak banget ternyata pemain yang outscoring Kane. Asalnya kapten lo pertama Lingard malah. Iya. Well, ya nggak bisa kita sesali ya. Yang bisa kita lakukan ada belajar dan move on ya. Nah, ini yang gue belajar di game week 27 itu gue bener-bener fatal banget. Kenapa? Karena gue nggak punya Kane. Dimana Kane ini efektif ownership-nya waktu itu gue ingat banget sampai 70%. Jadi saat dia 2 gol 2 assist, sedangkan gue kaptennya Son, ya ini impact-nya jauh banget sih. Kalau kalian lihat kan tadi ada game week yang 27 ongoing tuh, gue ranking 115.000 ya. Nah hasilnya beres itu gue 147.000 tuh, gara-gara Son, gara-gara Kane. Jadi lumayan ya, turunnya jauh. Ya itu, ya kalau dari overall ya mau gimana lagi, gue masih bisa naik ranking, gue jadi masih oke lah buat gue di bulan Maret ini. Cuma memang gue agak telat aja masukin Kane-nya. Nah gue berharap di game week 30 ini gue bisa masuk top 100k. Abis itu 31 atau 32 gue lakuin wildcard. Jadi harusnya di bulan April gue banyak pakai chip gue. Karena wildcard, free hit, bench boost langsung 3 game week berturut-turut. Lewatin gue gak? Oh, lu mah udah lewat pasti. Harusnya udah lewat. Soalnya kalau misalnya enggak, Evan masih punya free hit dan triple captain. Sebenarnya kalau enggak berarti bukan guanya yang bisa maju sih Tom, tapi elunya yang chipnya fail ya guys. Bisa dibilang. Semaju-majunya gue tanpa chip, lu kalau 3 chip dan lu gak nyusul gue yang kita jaraknya kayaknya deket kan? Ya bisa dibilang gitu. Oke. Dari transfer ya nggak ada yang aneh ya. Kalau misalnya dilihat, oh ya ini immediate impact-nya tinggi. Bukan berhasil juga gue bilang, karena memang planning gue kan adalah men-transfer out yang memang tidak akan bermain. Priority gue kan injury dulu atau unavailable ya. Jadi ya pasti yang merah-merah duluan lah itu. Oke, next. Terakhir Zo. Zo 123. Oh jauh ya. Tadi Evan 194 kepotong 71 poin di dalam 3 game. Lu kepotong 1 game week, Zo, bukan kepotong poin, itu mah kepotong game week itu mah, Zo. Gila juga ya. Gimana, Zo? Kenapa nih, Zo? Ya, ini tadi sekaligus membuktikan yang Ko Evan bilang tadi soal naik di tiap tayarnya beda. Ini gue meskipun cuma 123 poin masih hijau terus ya, naik dari 1 iya, bener juga ya. Karena lebih mudah naiknya, karena lebih mudah. Jadi poin segini pun gue tetap naik.
Harusnya kalau kapten Aspi lu bisa lebih naik, Zo. Asli 2 kali tuh muncul tuh di whole Tapi- player. Kayaknya harus dibenerin sedikit mindsetnya. Di bawah itu naiknya lebih mudah. Tapi jangan sengaja lu ke bawah biar naik, ngerti kan ya? Iya, Tujuan kita mah naik terus ke atas ya. Bukan jangan biar pernah hijau rankingnya jelek aja. Yang penting gue bisa ngomong gue pernah hijau, nggak begitu ya? Takutnya nggak salah. gitu ya. Lagi nabur garam ya di luka gue. Enggak. Gue mau beneran. Ini salah satu lesson learn juga sih. Oke. Ya transfer gue memburuk lagi biasa. Tapi yang gue nggak nyesel sih sebenarnya, pemilihan kapten gue juga udah 3 game week terakhir agak kurang bagus. Gue terlalu mempercayakan ke Salah yang padahal udah jelas formnya emang lagi jelek banget. Lagi off form ya. Dan Lagi off Sanchez, form. Sanchez gimana Zo? Menurut lu berhasil nggak tuh? Bisa gue bilang gagal sih karena target utama gue sebenarnya gue nggak punya Kane. Karena gue nggak punya Kane, jadi gue harus tenin seseorang yang Bisa outscoring ya? Ya, outscore ternyata kan nggak outscore Kane-nya, walaupun cuma beberapa poin. Nah, Lu mau-outscore Kane menggunakan kiper ya. Seenggaknya kalau outscore Kane ya pakai Rafinha gitu ya, pakai Lingard ya. Oke, pakai mid lah gitu ya, kalau sama-sama gol punya lebih banyak. Lu mau outscore Kane pakai kiper gitu. Siapa yang nyangka kalau misalnya dapat save sama dapat save penalti pen? Ya, Cuman ya Iya. kaget aja Siapa gitu. yang mau lu pakai siapa? Peter Walton cadangannya Sanchez pun nggak ada yang bisa nyangka karena kita nggak bisa lihat masa depan kan. Tapi kan kita bermain dengan kemungkinan, betul kan? Chances, Bermain dengan chances. odds kan. Justru itu nggak sih? Jadi kemungkinannya Brighton kemarin buat clean sheet lawan Newcastle Ya, lebih lebih gede tinggi gitu daripada ya. kemungkinan Kane score lawan Martinez gitu. Tapi itu gue Padahal setuju. Anda fansnya Newcastle ya, lebih mengharapkan Newcastle kalah, betul sekali. Enggak, Newcastle tidak ngegolin. Bukan kalah, tidak ngegolin ya. Tapi Asis gue aja setuju. cuma asis. Gue setuju Kan sama penalti. Zo. Karena kalau kita lihat kemarin, Kane memang yang habis main 120 menit, dimainkan lagi, itu pun karena penalti golnya ya. Jadi kita harus take that point, memang kemarin tidak ada Son juga berpengaruh ternyata Betul. dengan permainan Spurs. Nggak ada Son dan Ya. Bale sebenarnya. Ya, Bell juga nggak ada Ya. main. Sebenarnya kita gampang banget ngomong gitu karena pertandingannya udah lewat. Sebelum itu kan kita nggak tahu apakah Bale bakal ditaruh di posisi Son, apakah Lucas Moura ditaruh di Son, atau Betul, siapa betul. tahu si Mourinho bohong, Son itu sebenarnya bisa main kan. Nekat aja. Memberi komentar itu sebelum Ya, ya, pertandingan, ya. setelah pertandingan beda kemudahan. Tapi berarti yang kita bisa ambil memang kalau kiper di versus kiper di versus sama striker lah ya. Poinnya harusnya lebih banyak striker ya. Cuman di sini Zo ambil the chance-nya dan ternyata gagal gitu ya. Sedikit gagal. Oke. Nggak sedikit, Ton. Cuma 2 poin bedanya. Dan gue lihat di sini transfer lu paling buruk bukan dari game week 27 konsak ke Xiao, tapi game week 29. 0 kan 0. Ngapain? 0 ke 0 tapi take hit minus 4. Ya, gue masukin pemain yang Bale gue kira nggak cuma one week pan buat 29 juga, tapi semoga ya di 30 dia bakal main lagi dan hasil kan. Soal di West Ham is not a bad idea sih Untuk invest ya. untuk invest, karena kalau orang-orang punya Cresswell ya mungkin Cresswell-nya bisa lebih hasil dari assist atau karena dia set piece taker, tapi kalau Cresswell-nya clean sheet kan Sufal juga harusnya dapat poin clean sheet-nya toh. Ya, maksud lu nggak ketinggalan lah ya. Oke. Wow. Itu pikiran gue 3 bulan lalu, Zo. Ambil Sufal aja lah, jangan Cresswell. Terus si Evan ambil Cresswell. Terus ketinggalan gue, Zo. Si Evan pangkas terus sama Cresswell-nya, Zo. Gue juga pengen banget Cresswell sebenarnya, cuma nggak ada duitnya. Lain kali kalau di chat gue nggak akan balas ah. Kalau ada yang nanya, Sofal Cresswell, nggak akan gue jawab ah. Gue pakai sendiri aja. Dibuktiin aja Pak ya. Iya, buktiin aja. Tapi Zo, ini tuh ya, lu nanti di akhir musim saat kita ada season review ya, ini kayaknya akan jadi bulan penyesalan lu. Karena dalam 1 bulan, lu jual Xiao, lu jual Salah, lu jual Cancelo. Pasti kita harus put that into context gitu ya. Emang kenapa gue jual Xiao, kenapa? Ya, banyak detail yang harus kita perhatiin. Tapi kalau di big picture doang nih, oke, 1 season,
dalam 3 game week gue jual Show, gue jual Salah, gue jual Cancelo. Itu pasti akan agak terdengar, gue ngapain sih gitu, kok gue jual. Ya. Gue jual 3 pemain top yang masuk top 10 di scoring FPL gitu. Terus ya tapi di season review aja tuh nanti. Oke deh, kalau gitu that's it guys buat episode kali ini. Untuk planning kita di Game Week 30 masih ada nanti mendekati deadline ya. Jadi tunggu international break lewat dulu. Stay tune di mana international break sedang berjalan saat ini. Jadi buat transfer atau yang lain mungkin bisa bersabar ya guys ya, karena siapa tahu ada COVID menyerang lagi, cedera gitu ya. Kemarin kalau nggak salah Kante juga baru balik lagi ya ke tim Chelsea ya. Kante cedera, Odegaard cedera loh setahu gue. Ya, jadi ya lumayan nih. Tolong ditahan. Tapi gue yakin teman-teman yang harusnya di Game Week 29 ini dapat poinnya bagus, di Game Week 30 juga masih oke timnya. Karena banyak banget tim yang memang main di Game Week 29 bagus juga fixernya di Game Week 30. Kecuali yang pre-hit di 29. Kita nggak tahu sih kondisinya. Ya. Oke, and that's it guys. Silakan Man. Nih gara-gara gue lagi nomor 1 lagi ya. Anjir, cuma nomor 1 terus bosan gue lama-lama. Nah, April gua. Hah? April gua. Oke, siap. Berarti gue tunggu. Yang penting itu juara 1 di akhir nanti bulan Mei beres, overall rank-nya berapa. Gak peduli, gue mah itu soal itu mah pride aja, lu gak pernah merasakan. belum merasakan nanti ya. Jadi, buat gue akhir musim tuh lebih pride loh daripada sebulan. Tapi ayo guys, kita bikin April Epen di bawah gitu loh. Ya boleh, ini antar kita doang. Jadi buat gua bulan ini gua lagi bijak aja transfernya. Bener nggak? Gua lagi bijak aja transfernya itu. Tapi karena gua bijak tuh datang dari pengalaman, bos. Kalau Zo pengalaman seringkali merupakan hasil kurang kebijaksanaan, jadi ya udahlah. Zo ya. Turunnya, gua makin mendekat ke Tony. Tony juga turun sih. Tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.